wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita rekam juga ya. Ternyata ada tombol rekamnya, delik tadi. Kemarin nggak ketemu ya. Untuk melanjutkan kisi-kisi yang kemarin kita sudah bahas sampai nomor 15, ini kita lanjutkan. Ada beberapa materi yang nanti mungkin perlu kita perjelas ya, agar nanti bisa maksimal ketika tryout yang ketiga. Nah, di nomor 15, maaf 16, ini kisi-kisinya kemarin ada yang ganda ya. Ada satu kisi-kisi untuk dua soal. Maka untuk kisi-kisi nomor 15 itu nanti soalnya nomornya 16 ya. Ini tentang luas bangun datar ya. Kisi-kisinya disajikan ilustrasi peserta didik dapat menentukan luas bagian bangun datar. Nah, materinya tentang luas bangun datar dari segitiga sampai trapesium. Ada berapa saja ini ya? Segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, untuk batasannya tidak dibatasi, sehingga anak-anak juga harus menghafal ini rumusnya dari segitiga sampai trapesium ini. Kemudian salah satu yang sering digunakan untuk apa ya mengecoh atau untuk menuntut analisis anak-anak itu bangun itu sisinya kadang tidak diberi ukuran tapi ada tanda sama panjang ya, tanda strip. Nah, mungkin harus melihat sisi yang sejajar juga ya. Garis yang sejajar sisinya itu biasanya sama panjang. Nah, itu harus di analisis. Nah, bentuk soalnya, gambaran soalnya kurang lebihnya ya. Itu disajikan ilustrasi bangun datar, bisa gabungan atau tidak, atau mungkin bangun yang terpotong, atau dua bangun yang apa ya berimpit juga bisa. Tapi untuk bangun yang berimpitnya sudah lama sekali tidak dimunculkan. Ya kita tunggu saja besok ya sambil kita pelajari. Minimal anak-anak mempelajari rumusnya ini harus menghafal rumus segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium. Jika masih belum hafal, di Ultra ada ya, di Ultra ada tentang eh, rumus-rumus bangun datarnya. Kemudian levelnya level 2 ya. Kemudian di sini pilihan ganda kompleks ya. Kalau yang sering muncul di Ultra itu gambar denah rumah ya, tapi sudah diberikan ukurannya. Kadang ada ukuran yang sama panjang hanya diberikan tanda strip. Nah, itu kita harus teliti. Kemudian kita lanjutkan ya. Ini levelnya 2 insya Allah tidak terlalu sulit. Kuncinya anak-anak menghafal rumus luas bangun datar. Di nomor 2 tentang sudut. Ya, sudut ini sekarang levelnya naik. Level 2. Kemudian pilihan ganda kompleks. Ini di sini. Nah, disajikan gambar peserta didik dapat menentukan sudut bangun datar. Ya, tentang sudut materinya bisa jadi nanti adalah sudut dalam segitiga atau sudut dalam segi empat. Salah satu yang harus kita tahu juga adalah sifat-sifat bangun yang terkait dengan besar sudut. Misalnya sudut dalam segi persegi panjang atau persegi ya, keempat sudutnya siku-siku. Atau misalnya belah ketupat memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama panjang. Atau misalkan jajar genjang, dua sudut yang berhadapan sama panjang. Dua sudut yang berdekatan, ya, yang berdekatan jumlahnya 180. Kemudian misalnya layang-layang memiliki sepasang sudut yang sama besar. Kemudian trapesium, trapesium siku-siku memiliki dua sudut siku-siku. Ini harus dihafalkan, harus dipahami ya. Kemudian gambaran soalnya ya itu ditampilkan suatu bangun datar ya. Biasanya yang sering muncul segi empat. Segi empatnya jarang kalau persegi atau persegi panjang. Lebih seringnya itu
segi empat yang seperti jajar genjang, layang-layang, atau trapesium ya itu. Kemudian kadang diminta menentukan besar sudut salah satu titiknya atau selisih sudut antara dua titik atau jumlah sudut dua titik. Nah, yang penting langkah utamanya adalah semua titik sudut pada di dalam bangun tersebut sudah kita cari nilainya ya. Jadi semua titik sudut dalam bangun tersebut harus kita ketahui. Nah, nanti yang ditanyakan besar sudutnya atau selisih sudutnya atau jumlah dua sudut dan sebagainya, kita bisa lebih mudah ya menganalisis dari eh, pertanyaan atau pernyataan yang ditampilkan. Kemudian nomor 17 ya, ini levelnya naik ini ya untuk sudut ya. Dulu level satu, sekarang level 2. Kemudian dulu pernyataan pilihan ganda biasa, sekarang kompleks ya. Kemudian nomor 17, nah, untuk soal nomor 18 ya. Disajikan ilustrasi peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran berkaitan dengan keliling bangun datar. Kira-kira yang terbersit di gambaran anak-anak apa nih? Pandangan anak-anak tentang masalah penalaran berkaitan dengan keliling bangun datar ya. Ini tentang keliling bangun datar. Kemudian eh, salah satu kemampuan yang harus kita miliki ya untuk menyelesaikan soal ini adalah memahami rumus dan konsep keliling. Rumusnya keliling ini gimana toh? Kalau gampangnya itu ya ditambah-tambah saja sebenarnya ya. Konsep keliling itu kan dari satu titik memutari titik itu kembali. Contohnya Pak John buatkan gimana ya? Ini misalnya pakai tickboard ada nggak? Nggak ada. Misalnya keliling pada satu kotak ini yang Pak John blok ini ya. Pasti aja. Ya. Ini Pak John beri warna. Warna kuning misalnya. Ya. Nah, keliling itu berarti dari pojokan ya, dari sudut ini mengelilingi bagian yang berwarna kuning ini. Semua sisinya ditambahkan ini. Nah, biasanya itu ada garis strip-strip tadi seperti pada luas bangun datar gabungan tadi ya. Kita harus memahami panjang sisi yang belum diketahui dengan cara melihat tanda stripnya yang sama panjang gitu ya. Nah, kalau untuk masalah penalaran biasanya itu diminta menyelesaikan masalah terkait keliling dengan yang terkait dengan biasanya tiang pada pagar ya atau lampu atau banyak tanaman di sekeliling daerah atau pekarangan dan sebagainya. Nah, pengecohnya ada ya. Biasanya ada pintu ya pada keliling bangun tersebut pada pekarangan atau taman dan sebagainya itu. Kalau pintunya satu, ya, nanti ditambah satu. Kalau pintunya dua, ditambah dua. Dan pintu ini tidak dihitung sebagai keliling karena dia terpotong, ya. Misalnya eh, nanti mau dipagari, ya, atau mau ditembok lah. Pintunya kan nggak ditembok, nanti nggak bisa buat untuk lewat kalau dipagar ya. Maka eh, misalnya diminta untuk menentukan tiang pagarnya atau lampunya di area pintu itu tidak diberi. Yang ada adalah di tepi pintunya ya, di batas pintunya itu. Nah, itu nanti kalau pintunya satu ditambah satu. Kalau untuk dua kali tryout, pintunya itu dua. Jadi eh, kita tambahkan dengan dua ya. Kelilingnya diketahui, dibagi dengan jarak
antar pagar atau antar tiang, ya, baru ditambahkan dengan banyaknya pintu. Kalau pintunya dua, tambahkan dua, ya. Tuh. Kemudian nomor 18 ya, skala munculnya di agak akhir ini. Disajikan ilustrasi, ini nomor 19 besok soalnya, kisi-kisi nomor 18. Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait skala. Nah, ini materinya skala. Kita harus memahami satuan panjang, konversinya biasanya dari cm ke meter, cm, meter ke cm, km ke cm, atau kebalikannya ya, cm ke meter, cm ke km. Kita harus memahami. Dan konsep skala ya, GAS. Singkat ya, gambar asli skala ya. Ini harus kita pahami. Gambar itu di segitiga yang atas, kemudian asli dan skala di segitiga bagian bawah. Kita singkat ini huruf besarnya ini GAS, gas, giling-giling ya. Kemudian biasanya kalau dua kali tryout kita diminta untuk menyelesaikan ukuran gambarnya, ukuran aslinya, termasuk berapa skalanya, termasuk juga mungkin ada perubahan ukuran gambar. Jadi gambarnya diperkecil, gambarnya diperbesar, nah, itu harus kita pelajari lagi, kita pahami lagi. Silakan nanti bisa dilihat eh, pada materi yang sudah Pak Jen berikan sebelumnya di video yang sebelumnya juga ada ya. Atau di buku karena skala ini juga masuk di materi kelas 6 semester 2 ya, di buku tulis insya Allah sudah dicatatkan ini skala ya. Yang perlu kita pahami juga misalkan ada gambar asli yang disalin itu gambar disalin lagi, jadi gambarnya itu salinan dari aslinya, itu disalin lagi gambarnya. Itu harus kita pisahkan bahwa gambar yang asli itu termasuk ukuran asli ya, dari maaf, ukuran gambar yang mula-mula ya. Kemudian yang gambar yang baru itu gambar dengan skala yang baru juga gitu. Kemudian nomor 19 ini tentang koordinat kartesius, ini yang baru. Nah, ini besok Pak John sampaikan anak-anak membawa kertas berpetak ya. Diharapkan kertasnya yang petaknya kecil, jangan yang terlalu besar ya. Karena kartesius itu nanti berupa garis yang berpotongan. Kalau nanti misalnya kotaknya besar-besar, kok nggak cukup? Nah, nanti malah menambah pekerjaan ya. Kalau kotaknya kecil-kecil itu insya Allah muat karena tidak mungkin banyak ya. Kemudian saat membuat garis ya itu jarak setiap huruf setiap angka itu harus sama. Jadi satu garis satu titik perpotongan itu untuk satu satu angka sehingga semua angka itu memiliki jarak yang sama ya. Jangan ada yang membuat angkanya di tengah, ada yang di perpotongan. Nah, itu nanti bangun yang kita buat tidak akan sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian eh, syaratnya ya yang kita harus kuasai itu menentukan titik koordinat, yaitu ada X, Y. X pada bagian mendatar, kemudian Y pada bagian yang tegak ya, yang berdiri. Kemudian menentukan perpindahan koordinat. Ini kalau di ultra itu suatu titik koordinat digeser 5 langkah ke kanan, 5 langkah ke kiri, atau ke atas atau ke bawah ya. Itu nanti kalau ke kanan itu berarti digeser, dilompatkan 5. Kita buat lompatan ya. Seperti itu cara menyelesaikannya. Kalau perpindahan, nah kadang juga yang ditentukan adalah bangun datar pada koordinat. Nah ini kita harus mengetahui sifat bangun datarnya ya. Kalau kemarin di materi di Ultra nomor 27 ya tentang bangun datar ya pada koordinat kartesius, kita harus mengetahui sifat-sifat bangun datar tersebut. Itu harus kita pahami agar bisa menjawab dengan tepat. Karena mungkin ada beberapa bangun datar itu yang mirip mirip mirip, tapi ukurannya beda biasanya.
Misalnya antara belah ketupat dan layang-layang, ya, itu diagonalnya sama, tegak lurus, tapi eh, ukuran panjang sisinya tidak sama, ya. Atau mungkin persegi dengan belah ketupat, ya, bisa jadi perseginya miring, tapi ternyata diagonalnya sama panjang. Nah, itu namanya persegi, bukan belah ketupat. Kemudian untuk nomor 21, ya ini ada dua soal level satu yang berurutan ini. Coba kita perhatikan di sini. Ini koordinat itu dianggap level satu. Kalau level satu, prediksi Pak Jen itu menentukan perpindahan koordinat, ya. Koordinatnya dipindah, geser kemana itu. Nah, kemudian nomor 20 itu jaring-jaring kubus. Ya, anak-anak sudah terbiasa ini, insya Allah bisa. Sebagian besar sudah banyak yang benar, ya. Masih ada satu dua yang salah. Ini menentukan alas dan tutup atau sisi yang berhadapan. Kata kuncinya di sini adalah ketika ada kubus, sisi yang berhadapan itu mana? Ya, itu nggak boleh nempel, ya, kalau berhadapan itu. Jadi sisinya harus berseberangan, ya. Nah, caranya ya kita menggunakan imajinasi untuk melipat gambar, ya, pada layar. Ya, itu kita harus cermat. Atau biasanya nanti disajikan jaring-jaring kubus. Misalnya kubusnya itu 5 sisi saja, ya. Kemudian ada gambar-gambarnya, ya. Itu nanti di mana letak gambar yang berpasangan atau yang berhadapan itu. Nah, seperti itu, ya. Itu besok bisa dikerjakan lebih awal. Nah, kemudian nomor 21 ini menyelesaikan persoalan terkait volume tabung, ya. Volume tabung itu biasanya dengan cairan hubungannya, ya. Eh, kalau ini kan ada gambarnya, ya. Berarti dari gambar itu ada informasi, kemudian dari cerita juga ada informasinya, ya. Biasanya kalau gambar itu informasinya kurang lengkap, dilengkapi dari ceritanya, dari narasinya, ya. Misalnya di gambar terdapat diameter, ukuran diameternya, ternyata tingginya belum ada. Nah, tingginya itu disajikan dalam bentuk cerita, misalnya tinggi tabung 2 cm lebih panjang dari diameternya. Nah, berarti informasi dari tinggi tabung didapat dari cerita, ya, dan dikombinasi dengan gambar. Gitu. Kemudian, nah ini kalau mau menyelesaikan volume tabung berarti harus tahu rumus tabung, volume tabungnya. Kalau mengetahui rumus tabung harus tahu rumus luas lingkaran, ya. Biasanya yang ditampilkan ini, saya tampilkan di sini, ya. Bisa jadi, ya, karena di sini menyelesaikan masalah persoalan terkait volume tabung, bisa jadi yang ditanya tinggi tabungnya atau tinggi air dalam tabung atau bisa juga luas alasnya. Jadi itu tidak saklek atau tidak pasti terkait dengan volume saja. Nah, biasanya kalau tabung itu kan menggunakan jari-jari untuk mencari luas alasnya. Nah, kalau untuk yang soal dengan menggunakan jari-jari biasanya ditunjukkan diameternya. Nah, ya namanya soal biasanya banyak pengecohnya, maka kita harus teliti menganalisis soal tersebut sebelum mulai mengerjakan, kita harus mendapatkan informasi yang benar, ya. Karena ketika kita tahu langkahnya, tapi informasi yang kita dapat itu salah, ya bisa dipastikan jawabannya ya salah nanti. Jika ketemu, ya, itu karena ada misinformasi dari ukuran yang kita masukkan. Kemudian untuk nomor 22 ini levelnya 3 pilihan ganda biasa, ya. Terkait dengan luas permukaan balok. Kalau anak-anak masih ingat itu terkait yang 2 kali tryout itu luas daerah pada kolam renang, ya. Luas permukaan kolam renang yang mau diberikan
dipasangi keramik. Nah, ini harus kita tahu luas permukaan balok. Di sini juga ada kata menyelesaikan masalah penalaran. Berarti ini bukan hanya terkait dengan berapa luas permukaan balok tersebut, bukan. Tapi ada analisis tentang soal tersebut. Analisisnya apa? Misalnya kalau untuk bak mandi, kolam renang, oh permukaan atasnya tidak ada tutupnya, tidak dipasangi keramik, maka kita harus menganalisis luas alasnya atau panjang kali lebarnya hanya digunakan satu saja. Atau misalkan ada keramik yang ternyata ketika dihitung pakai dus, ya, itu ada komanya harus kita bulatkan. Ini harus kita cermati, harus kita amati dan dianalisis ya. Maka ini Pak John berikan di sini sesuai realita ya. Harus nggak hanya cukup dengan menghitung, tapi kita harus juga memahami konsep pada kehidupan nyata. Beli eh, keramik 2,5 dus, ya nggak boleh sama penjualnya, bolehnya 3 dus ya seperti itu ya. Dan ini karena berkaitan ya, berkaitan itu tidak pasti menghitung luas permukaan. Tapi luas permukaan ini maksudnya tidak pasti jawabannya itu tentang luas permukaan. Bisa jadi tentang tadi berapa keramik yang dibutuhkan atau berapa dus keramik yang dibutuhkan. Tapi cara penyelesaiannya dengan menggunakan luas permukaan bangun ruang balok. Nah, itu ya. Terus nomor lanjutnya ini kalau Pak John sarankan ini diakhirkan saja mengerjakan ini. Ini levelnya 3, ada 2 level 3 yang berdekatan juga di sini. Jadi setelah tadi ada yang mudah-mudah, ada yang sulit, agak sulit itu tinggalkan dulu aja ya. Ini membuang waktu ini nanti kalau kalian mengerjakan di nomor 22 dan 23 ini. 23 ini menyelesaikan masalah volume balok dan kubus. Nah, ini tidak ada berkaitan ini ya dengan sehari-hari kemungkinan ya, tapi ini berkaitan dengan ya intinya ada kubus, ada balok yang dikombinasi, dikombin ya. Nah, ini nanti harus kita memahami volume kubus itu apa, mencari volume balok bagaimana. Kadang juga ada mencari panjang sisi kubusnya, mungkin karena tidak ada akar pangkat 3 ya di tryout besok, bisa jadi munculnya pada volume kubus ini, menyelesaikan masalah volume balok dan kubus ini bisa jadi muncul. Seperti pada tryout 2 kali kemarin juga ada volume kubus tapi tidak diketahui sisinya. Ya, maka kita harus mencari panjang sisi dengan mencari akar pangkat 3 dari kubus. Kemudian ini ada stempel ya, pencerminan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penerapan pencerminan. Nah, ini kita harus memahami konsepnya pencerminan itu bagaimana. Misalnya hadapan-hadapan gini, ya jempol karo jempol nggak boleh gini ya, atau nggak boleh gini, ya harus hadapan-hadapan atau bertolak belakang sekalian, ya. Jadi kita harus mencermati arahnya berlawanan, ya. Masnya berlawanan itu yang bagian menjauhi cermin. Kalau yang mendekati ya berarti hadap-hadapan. Ini hadap-hadapan, kalau ini berlawanan. Ini ya contohnya. Ini untuk pencerminan. Termasuk kalimat ya. Kalau ada kalimat misalnya rumah makan Amboy, gitu ya, harus kita cerminkan. Biasanya dari soal-soal yang sudah pernah kita temui, cerminnya itu berada di belakang gambar. Jadi gambar itu misalnya di sini ada gambar asli, gambar yang distempel, itu cerminnya di sini. Nah, ini sebagai stempelnya, gitu ya. Itu. Jadi diarahkan di sebelah kanannya untuk stempelnya. Ini insya Allah mudah ya ini eh, tingkat levelnya level 1. Ya. Kemudian nomor 25. Nah, mulai dari 25 sampai 30 ini maaf 25 ini nanti soalnya di nomor 26. 5 soal itu terkait dengan data. Kalau anak-anak tuntas menyelesaikan data, insya Allah sudah nyicil ayam nilainya ya. Karena
muncul 5 soal. Dan kebanyakan ini soalnya tidak tidak sulit, banyak yang mudah. Yang pertama adalah tentang modus ya, menentukan frekuensi. Anak-anak sudah bisa. Besok bisa ada gambar macam-macam banyak ya. Kita cari frekuensi yang paling banyak muncul atau yang kalau dagangan yang paling laris itu ya. Nah, yang perlu dicari adalah yang ada dalam pilihan ganda saja. Misalnya barangnya ada 7, yang dimuncul di pilihan ganda cuma 4, karena pilihannya cuma A, B, C, D. Yang kita cari yang A, B, C, D ini, yang kita fokuskan ya. Kemudian kalau ada gambar berarti kita harus niteni gambari. Misalnya gambarnya kalau di ultra itu ada futsal, ada pencak silat, ada badminton. Kita cari ciri-cirinya. Oh, nek futsal itu orangnya 2, sedang rebutan bola. Nah, cari gambarnya ya. Dan itu harus kita buat ini. Kalau di ultra kan di kertas ya, boleh bisa kita coret-coret ya. Kalau besok di layar ya kita harus mau menulis. Saya pencak silat berapa kita cari. Dan Pak Jan sarankan untuk mencarinya itu pada eh, bagian sisi yang pendek. Misalnya gambarnya memanjang ya, tapi ke bawahnya itu tidak panjang, pendek saja. Harapan aku Kita selalu nyarinya kalau yang adik-adik pendek sekali akan lebih teliti. ujian Kalau kita bisa lulus. Dan mencarinya di harapan arah yang kita semua memanjang, mengaku. itu kemungkinan nanti Jadi bisa kita mengharap adik-adik ketelitiannya semua berkurang sukses. ya. Saat Itu ini tentang ada modus. 174 mahasiswa yang Kemudian akan pas yang dalam kedua, yang dua tahun tabel lagi ya, ini disajikan yang ilustrasi. menjadi Peserta didik dapat keinginan kita menentukan tabel adalah ini sesuai akan dengan bisa lulus data semua juga acak ada ya. Materinya tentang tabel. Anak-anak membuat ujian urus juga ya. bisa. Misalnya berat Jadi badan. untuk ujiannya nanti seperti apa karena ini Semua adalah ada aturan baru yang kita ada tunggu di saja data semoga daftar acak itu kita harus masuk mengharapkan dalam tabel. jadi Ya, ini semakin tampilannya harus memudahkan sesuai ya. semakin Jumlahnya tidak sesuai, saat ini seperti frekuensinya saat ini sesuai, tetapi dan lebih keseluruhannya harus ringan bagi tepat adik-adik jumlah datanya. sehingga Ini level adik-adik 1, ini bisa mudah insya Allah ya. meneruskan Nah, pendidikan kalau dokter ada ini soal seperti sehingga ini, semua nah, dokter bisa sesuai kita cek harapan juga, kita. misalnya pada pilihan A, B, Semoga C, D-nya nanti itu kalau apa yang sudah sama, disampaikan oleh berarti Pak kita Bobi tinggal maupun Pak mencari yang Bobi terkait beda-beda saja. pembelajaran yang ada di kelas Misalnya, bisa kita anak yang suka mie ayam, pilihan A 5, B 5, C 5, D 5. Berarti kita nggak usah mencari tuh. Cukup yang lain kita lewati saja. Misalnya bakso, A 4, B 3, C 3, D 4. Ternyata kita cari ada perbedaan tadi. eh, yang suka bakso ada 4. Berarti yang frekuensinya 3 itu jelas tidak memenuhi syarat untuk dijawab benar ya. Seperti itu. Kemudian ini yang paling menghitung itu ada nomor 28 ya, nanti untuk kisi-kisi nomor 27, tapi soal nomor 28 itu tentang rata-rata ya. Kalau kemarin sudah menghitung rata-rata jarak rumah dari rumah ke sekolah ya. Tapi di sini menyelesaikan masalah penerapan tentang rata-rata atau nilai rata-rata beberapa anak ujian yang kok di nomor 34 ya. Jadi yang di Ultra Matematika Paket 4 itu bisa dicek itu. Ya, anak-anak harus memahami rumus rata-rata bagaimana ya. Jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kalau mencari banyak data, berarti rata-rata dikali banyak data dan sebagainya ya. Tuh. Nah, rata-rata di sini tidak diberikan gambaran apakah rata-rata data tunggal, misalnya nilai ulangan Mbak Kia dari ulangan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8. Nah, itu berupa daftar atau berupa tabel. Tabel ulangan siswa kelas 6, ada yang dapat nilai 7, berapa anak, nilai 8, berapa anak. Nah, itu nanti diselesaikan dengan menggunakan data berkelompok. Harus dikalikan seperti pada Ultra nomor 32 tadi yang kita bahas di paket 4 ya. Kemudian ini mudah lagi muncul eh, tentang baru ini ya. Diagram lingkaran tidak ada menyajikan, tapi diganti diagram batang. Nah, ini lebih mudah insya Allah. Kalau di Ultra nomor 33 tadi, halaman 239 ya, nomor 33 paket 4. Biasanya batangnya adalah ganda.
Nah, biasanya ganda, ada misalnya putra putri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang harus kita pahami adalah interval, jarak tiap garis. Misalnya antara ringnya itu dari 0 sampai 5 ada 5 strip, maka ada angka 1, 2, 3, 4, 5 di garis tersebut. Misalnya kok batangnya tingginya 5, lebihnya 2 garis, berarti 7 gitu ya. Tapi bisa jadi nanti intervalnya itu misalnya 10. Setiap garisnya cuma ada 5. Berarti satu garis bernilai 2. Itu ya harus kita pahami juga. Kemudian yang terakhir ini adalah disajikan ilustrasi peserta didik dapat menyelesaikan masalah penerapan tentang data dalam diagram lingkaran. Ini dengan perbandingan ya. Kita harus menghafalkan, oh seperempat bagian itu 25%, setengah bagian itu 50%, dan memahami konsep perbandingan. Intinya kalau kita bisa menyelesaikan nilai 1% dari data diagram lingkaran, itu kita ketahui. Misalnya 1%-nya itu nilainya 2, semuanya insya Allah bisa dicari. Mau menentukan jumlahnya, selisihnya, itu tidak terlalu bermasalah ya. Itu saja mungkin dari Pak John. Ini sudah tinggal 1 menit ya. Kemudian ya ini materinya. Insya Allah eh, besok kalau ada kesempatan kita coba mengerjakan bersama ya dengan eh, soal yang baru. Ya, kita kerjakan bersama-sama mungkin lewat Zoom. Dari Pak John cukup karena waktunya sudah hampir habis ya. Kita stop untuk rekamannya. Insya Allah nanti kita share di YouTube ya. Dari Pak John cukup, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.